Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhamidah. Saya dari SMA Negeri 1 Wanayasa akan mempresentasikan hasil esai saya yang berjudul Anak Muda Tanpa Narkoba Itu Hebat. Pertama-tama, apa sih arti generasi muda bagi kamu? Generasi muda adalah generasi penerus bangsa dan pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Calon pemimpin bangsa ini haruslah seseorang yang berdedikasi tinggi, berwawasan luas, memiliki pemikiran terbuka, bertanggung jawab, serta visioner. Kelak, pemimpin bangsa ini tak hanya mampu untuk memimpin, tapi juga mampu untuk berkontribusi dalam kemajuan negara, entah di bidang politik, pendidikan, teknologi, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, semangat dan optimisme yang pernah digelorakan oleh Bung Karno harus menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk membangun suatu bangsa. Semangat dan optimisme tersebut masih sangat relevan dalam menghadapi tantangan saat ini. Bung Karno memberi spirit kepada generasi muda agar menjadi generasi yang nasionalis, progresif, dan revolusioner. Sebagai generasi muda, mungkin banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan untuk menjadi generasi yang lebih baik lagi. Namun, di balik hal-hal positif menjadi generasi muda, tentu ada banyak sekali ancaman, entah dari faktor eksternal ataupun faktor internal. Dari sekian banyak ancaman bagi generasi muda, masih ada salah satu ancaman yang kasusnya masih sangat tergolong tinggi, yaitu narkoba. Mungkin sebagian orang sudah tidak asing lagi dengan narkoba karena banyak sekali diberitakan, mulai dari pengedar hingga artis pun ikut terjerat di dalamnya. Sebenarnya, apa sih narkoba dan sebahaya apakah narkoba ini? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, narkoba itu merupakan zat akronim atau kepanjangan dari narkotika dan zat-zat berbahaya. Sedangkan narkotika atau narkotik itu sendiri adalah obat untuk menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, serta menimbulkan rasa mengantuk, seperti opium dan ganja. Narkoba merupakan salah satu zat adiktif di mana bisa membuat penggunanya menjadi kecanduan atau menjadi suatu keharusan untuk mengkonsumsinya. Narkoba juga merupakan salah satu zat yang digunakan dalam dunia kedokteran, tapi tentunya dengan dosis yang digunakan untuk pengobatan. Sementara anak muda saat ini menyalahgunakannya untuk hal-hal yang menyenangkan dirinya sendiri. Narkoba ini tentu memiliki banyak sekali efek samping yang sangat berbahaya dan menyerang berbagai hal yang ada dalam tubuh kita. Apalagi untuk generasi muda yang kemampuan berpikirnya masih sangat tergolong tinggi. Efek samping dari narkoba antara lain adalah stimulan, dehidrasi, halusinogen, mengurangi kemampuan berpikir otak, dan lain sebagainya. Narkoba ini hanya merusak tubuh, terlebih lagi jika dosis yang digunakan bukan untuk pengobatan, melainkan untuk kesenangan semata. Mungkin awalnya kamu akan merasa bebas, akan merasa lepas, dan tak punya tanggungan hidup. Tapi efek yang terjadi selanjutnya akan sangat menyakitkan dan akan sangat sulit untuk terlepas dari narkoba, apalagi jika sudah terlanjur menggunakannya. Penggunaan narkoba pun sangat tidak sesuai dengan bunyi sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena pengaruh narkoba sangat berbahaya, membuat penggunanya menjadi tak kadang kasar dan tidak patuh terhadap norma-norma yang ada. Bahkan menggunakan narkoba pun sudah termasuk bentuk pelanggaran. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 di tahun 1997. Ketika angka COVID melonjak tinggi, serta ketika anak muda sudah keluar dari pengawasan guru serta orang tua, dan mungkin merasa jenuh dengan tugas dan sekolah online, maka mereka bisa saja menggunakan hal-hal yang sepatutnya tidak pernah mereka coba, seperti narkoba ataupun pergaulan bebas. COVID-19 pun kian digunakan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab yang menyelundupkan narkoba ke Indonesia yang sangat berakibat fatal bagi generasi yang akan datang. Dalam World Food Report UNODC tahun 2020, tercatat sekitar 269 juta orang di dunia menyalahgunakan narkoba. Ini adalah penelitian di tahun 2018. Jumlah tersebut 30% lebih banyak dari tahun 2009. Dengan pecandu narkoba tercatat lebih dari 35 juta orang. Ini diambil dari The Third Booklet of the World Report 2020. Kemudian, berbeda dengan NPS atau New Psychoactive Substances yang terus meningkat, Badan Narkotika Nasional atau BNN mencatat adanya penurunan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba pernah dari
2,4% hanya menjadi 1,8% di tahun 2019. Dengan demikian, berkurang 0,6% atau sekitar 1 juta orang yang sudah tidak melakukan penyalahgunaan lagi. Sebagai anak muda, banyak sekali yang harus kita lakukan agar kita tidak sampai terjun ke dunia negatif, yaitu narkoba. Di antaranya adalah mencintai diri sendiri, karena narkoba adalah bentuk kerugian bagi penggunanya ataupun pengedarnya. Yang kedua adalah sering membaca, mendengarkan, dan mengikuti seminar bahaya narkoba serta efek jangka panjang dan efek jangka pendeknya. Karena biasanya Kapolres pun melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk melakukan sosialisasi tentang bahayanya narkoba. Yang ketiga adalah mengikuti banyak organisasi dan relasi yang bersifat positif. Yang keempat adalah produktif dalam bidang yang kita minati, karena selama itu positif dan tidak merugikan sendiri atau orang lain, kenapa tidak kita tingkatkan? Kalimat lebih baik mencegah daripada mengobati sangat cocok digunakan untuk narkoba, karena seperti suatu hal yang harus dikonsumsi terus-menerus, ketika kita sudah terjebak di dalamnya dan menanggulanginya tak semudah yang dibayangkan, nyawa adalah salah satu taruhannya. Ketika sudah masuk ke dalam bahayanya narkoba, sedangkan kita adalah seorang remaja yang uang jajannya masih tergolong terbatas, kita bisa melakukan segala cara untuk membeli zat haram tersebut. Maka kemungkinan besar yang dilakukan adalah mencuri, mencopet, dan lain sebagainya. Sehingga narkoba membuat seseorang yang menggunakannya menjadi seorang perilaku kriminal. Jangan pernah mencoba menggunakan serta jangan pernah jadi salah satu bagian dari pengedar ataupun penerima narkoba. Kita harus mampu untuk menolak penawaran apapun tentang narkoba. Karena calon penerus bangsa ini adalah ia yang mahir memilah dan mahir memilih hal apa yang baik untuk dirinya sendiri sebelum terjun ke masyarakat luas. Calon pemimpin bangsa ini adalah seorang yang rasional dan visioner. Ia mampu mengajak orang lain dan dirinya sendiri untuk tidak terjun ke dalam bahayanya narkoba. Karena sebaik-baiknya manusia adalah ia yang bermanfaat bagi orang lain. Anak muda tanpa narkoba itu hebat, karena sudah mampu untuk menghindari ancaman yang merugikan dirinya dan bangsanya. Penerus bangsa adalah kamu, penerus bangsa adalah kita. Mulai dari membenahi diri sendiri dan mengajak orang lain menjadi pemimpin bangsa yang cerdas, berkualitas, bertanggung jawab, serta menginspirasi banyak orang. Katakan tidak pada narkoba dan tinggalkan kemungkinan-kemungkinan yang merugikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.